Kita akan melanjutkan pelajaran kita, ya, di mana kita terus belajar tentang Tuhan, ya, tentang Kristus, siapa Tuhan Yesus itu, ya, yang kita sembah. Dan sebetulnya kita belajarnya itu fokusnya kepada firman, ya. Yesus itu adalah firman, anak Allah itu adalah yang dimaksud firman Allah, yang menjadi manusia, firman Allah yang melaksanakan kehendak Allah. Dan kenapa saya sampai masuk kepada kita belajar beberapa waktu ini, ya, malaikat Yahweh atau malak Yahweh, yaitu ada satu sosok pribadi yang ada di perjanjian lama, ya, sejak zaman bapak-bapak leluhur. Bahkan nanti saya akan tunjukkan zamannya Adam, zaman penciptaan bersama Adam. Kita nanti akan melihat, tapi kita harus jelaskan dulu nanti. Jadi supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, maksud saya saudaraku, orang-orang Kristen yang selama ini dituduh menyembah manusia. Lihat di YouTube itu ada Christian Prince debat, di channel TV. Saya baru lihat ini, baru diterjemahkan itu. Saudara kan sudah tahu Christian Prince itu, ya, debat dengan ulama dari mana ini, Amerika, ya. Mungkin ulamanya ini enggak ngerti gayanya Christian Prince, kaget dia waktu merasa diserang. Saya kok diserang gitu. Ya namanya debat itu kan untuk memberikan argumen, ya. Sebetulnya topiknya itu apakah Muhammad itu nabi gitu loh. Wah, Christian Prince kan ahli Quran, ya dengan ngerti bahasa aslinya, kaget dibuka semua. Akhirnya malah keluar topik, nyerangnya itu mesti ke situ, alamat. Christian Prince tahu, mesti saya tahu Anda akan ke sana. Selalu, dan kan dia kalah ngomong, ya, bingung menjelaskan, ya, karena wah Christian Prince itu ayat-ayat Quran itu apa luar biasa. Saya salut, memang dia orang Arab, ya, dan ngerti aslinya bahasanya dan pinter bahasa Arabnya itu. Sudah tahu sendiri, ya, ada Sam Semaun itu juga di YouTube terkenal banget. Akhirnya kembalinya mesti, lah kenapa kalian sendiri orang Kristen menyembah manusia? Mesti gitu, keluar topik. Sampai sama yang mimpin debat itu di stop untuk kembali ke topik. Tapi Christian Prince-nya oke, memang kita harus kembali ke topik, tapi kalau sudah dipertanyakan saya akan jawab gitu katanya gitu, ya. Ya, lah banyak orang menuduh, bahkan ini ulama sekalipun, ya, dia melihat jadi pemikiran dia orang Kristen ini harus diluruskan gitu loh, ya apa saudaraku? Saudara itu dianggap kafir, sesat, keliru karena menyembah manusia gitu. Makanya Islam itu datang untuk meluruskan. Lah kalau Anda enggak kuat kekristenannya, yo ya lah gitu. Lah apa yang saya ajarkan ini, saudaraku? Ini justru kita akan melihat Tuhan Yesus itu. Kenapa kita menyembah Yesus? Kenapa Yesus itu Tuhan? Yesus itu Allah gitu loh, ya. Dan saya menunjukkan praeksistensi keberadaan Tuhan Yesus ya, sebelumnya datang ke dunia jadi manusia itu sudah ada gitu loh. Lah saudara, maaf ya, ini sedikit ngomong, saudara-saudara Muslim itu kan agak kebingungan tuh gini, saudara. Mereka tuh di ayatnya ini singkat aja, saya enggak perlu bukakan, ya. Itu menjelaskan bahwa mereka itu harus percaya Taurat dan Injil. Ya, itu kepadamu, saya kira-kira gitu, ya, Muhammad sebelum diturunkan Al-Quran itu sudah diturunkan kepada Musa, Taurat, ya, kepada Isa, Injil gitu, kayak gitu, ya. Padahal enggak seperti itu. Tapi intinya ada kitab sebelumnya dan itu juga firman Allah gitu. Lah masalahnya ketika Taurat dan Injil yang mereka enggak punya kan, yang punya di tangan orang Kristen. Loh, kok gitu? Palsu gitu, yang gitu aja, saudara, ya. Lah singkat cerita, sehingga sampai hari ini dianggap Taurat dan Injil kita ini perjanjian lama itu, saudara, ya, dan perjanjian baru itu dianggap. Nah, tapi kalau saya mau tanya, kalau itu dianggap palsu, aslinya mana gitu? Kalau enggak ada aslinya kan berarti Allah itu kan enggak maha kuasa, enggak bisa menjaga firman-Nya kok sampai hilang gitu loh. Ya kan? Nah, akhirnya beberapa orang itu masih mencoba mencari-cari nabinya, ya, di kitab. Nanti lain kali saya akan tunjukkan, ya, terutama itu kalau dari dulu itu Ulangan 18. Seorang nabi itu Tuhan akan dikubangkitkan dari tengah-tengahmu, ya. Seorang nabi dari antara saudaramu, Tuhan ngomong sama Musa. Dan itu ditafsirkan Muhammad gitu loh, saudara, ya. Tapi enggak bisa, ya, karena kita lihat lebih dalam itu bicara tentang Yesus sebetulnya, tapi enggak ada waktu. Dicari terus, saudara. Dan yang terakhir ini, lah ini ada aneh lagi nih, seorang biarawati, ya, dulunya katanya sih, terus jadi mu'alaf, Irin Handoyo apa Handono itu namanya. Itu
Wah, karena nemu kata-kata, sebelumnya ada lagi sih, di Kidung Agung, ada kata-kata Mahmadim gitu. Wah, ini Muhammad ya, artinya pokoknya di gitu-gituin yang cocok. Lah, tapi kalau dibaca konteksnya enggak cocok, itu Mahmadim itu arti yang dipuji ya, artinya pujian memang ya. Itu untuk putri-putri Yerusalem loh. Itu apa itu putri Yerusalem? Oh, enggak pas gitu loh. Pokoknya ada kata sama ini. Wah, itu repot. Yang terakhir ini enggak, supaya Anda tahu gitu loh, supaya Anda membentengi iman kita sungguh-sungguh dengan pengenalan yang benar akan Tuhan ya. Yang terakhir ini malah karena Muhammad kan enggak bisa membaca, Saudara ya. Lah itu ada di Yeremia enggak salah. Bacalah, enggak bisa membaca gitu loh kayak gitu. Itu ada, tapi sebenarnya konteksnya jauh banget. Nanti bisa saya tunjukkan ya. Itu ada pokoknya ada hal-hal seperti itu yang mirip-mirip gitu. Lah saya akan tunjukkan justru di dalam Taurat kitab para nabi. Itu Yesus itu bukan cuman kayak seperti Mas Yuga ini tipologi ya, ngajarkan misalnya Nuh. Itu tipologinya Yesus, karakteristiknya Yesus bagaimana Nuh itu menyelamatkan seluruh dunia. Ya kan, yang dihukum air bah, Nuh buat bahtera untuk menyelamatkan. Nah, itu kan tipologi. Yusuf itu tipologinya juga. Seluruh dunia dilanda kelaparan, Tuhan kasih hikmat kepada Yusuf, bikin lumbung Yusuf. Akhirnya bebas dari bencana. Tipologi karakteristik itu banyak dikembangkan. Nah, ini cuma nama ya, mirip Mahmadim. Ini tidak bisa baca, padahal itu lain ceritanya. Kalau dibaca konteksnya tidak ada hubungan dengan itu. Ya, itu Tuhan lagi negur itu soalnya, singkat cerita itu. Ada orang yang bisa baca jadi tidak bisa baca, nggak bisa baca. Pokoknya itu satu teguran, konteksnya tidak pas. Lah sekarang bahkan saya tunjukkan, ini bukan cuma tipologi, karakteristik atau nama-nama yang mirip, tapi sosok yang benar-benar ada. Kita udah mulai belajar sebenarnya, awalnya itu dari Musa kan. Saya waktu itu, sebetulnya kan gini, ini saya rekonstruksi dulu ya. Sebetulnya saya akan menjelaskan Yesus itu sebagai firman Allah ya, untuk mempermudah menjembatani apologetika kita, pertanggungjawaban iman kita, penginjilan kita pada saudara-saudara seberang ya, karena mereka mirip tentang itu ya, kalimatullah, kalimatuhu. Ya, tetapi memang pengertiannya harus benar ya, karena kalau Yesus itu firman Allah, Bapa kok masih bisa berfirman Allah itu waktu Yesus dibaptis, inilah anaknya kok masih ada suaranya, kok nggak hilang gitu loh. Nah, makanya saya berusaha menjelaskan agak panjang lebar dengan pengertian bukan firman itu dalam arti kata-kata AIUEO ya, tetapi kepada suatu sosok pelaksana. Ya, saya sudah tunjukkan berapa waktu itu ya. Terutama Yesaya 55, ini kuncinya. Yesaya 55 ayat 11, firmanku yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi dia akan melaksanakan. Firman ini melaksanakan gitu. Jadi ada yang melaksanakan, ketika Tuhan berbicara, terjadi. Kok bisa terjadi? Karena ada yang melaksanakan. Lah inilah sosok ini gitu loh. Akhirnya saya masuk ke tangan sebetulnya. Ya, bukan hanya ada istilah firman, ada istilah tangan Tuhan yang mengerjakan semua itu. Tangan Tuhan yang menciptakan langit, membentangkan langit, menetapkan dasar bumi. Padahal kita tahu bahwa oleh firman langit dijadikan, ya, nafas dari mulut segala tentaranya. Singkat cerita, ada satu istilah juga. Jadi saya nanti akan mengarahkan kepada bahwa firman Tuhan atau firman Allah dan tangan Allah itu adalah istilah. Istilah atau sebutan untuk menunjuk kepada satu sosok yang melaksanakan ini, pelaksana. Lah, makanya masuk ke malak Yahweh ini, malaikat Yahweh, kira-kira gitu. Dan nanti saya akan kunci nanti itu kenapa? Itu tangan Tuhan. Tapi sebelumnya kita perdalam dulu tentang malaikat Yahweh. Sudah belajar, lihat sebelumnya kalau lupa, bahwa malaikat Yahweh ini adalah, kalau 2 minggu lalu, sebenarnya judul-judulnya itu isinya sama sih, cuman nyari judulnya ini. Yang pertama enggak salah itu waktu Musa itu, malaikat Yahweh itu adalah Allah yang menampakkan diri. Jadi saudara harus ingat dua ayat ini, coba belajar ingat ya, gampang kok. Kita harus belajar kenapa Allah perlu menampakkan diri. Kenapa Allah perlu menyatakan diri gitu. Yang pertama, Allah itu jadi 4 ya, tapi intinya Allah itu tidak terhampiri gitu saudara. Ya toh? Tidak ada yang bisa datang kepada Allah karena dia bersemayam di terang yang tidak terhampiri, api yang menghanguskan. Tapi yang terutama ini, saudara belajar ayat ini. Ngapalinya gampang kalau ini. Yeremia, katakan Yeremia 1, 2, 3. Pasalnya 23, ayatnya naik satu lagi, 24. Nah, coba ya. Yeremia pasal 23, ayat 24. Kenapa Allah perlu menyatakan diri? Kenapa Allah perlu menampakkan diri?
Bahkan Allah turun ke dunia untuk membebaskan umatnya. Kenapa harus berupa malaikat Yahweh ini? Dan kita udah belajar sebelumnya, malaikat Yahweh ini berbicara atas nama Allah. Bukan cuma atas nama Allah, dia berbicara sebagai Allah. Udah saya tunjukkan ayatnya kan, pada Hagar, aku akan memberikan keturunan banyak. Pada Abraham, aku bersumpah demi diriku sendiri. Malaikat Yahweh yang ngomong. Jadi ngomong sebagai Allah. Coba ayat ini, nggak usah hafal ayatnya, intinya aja, tapi ayat tempatnya saudara ingat ya, kalau lupa bisa buka Yeremia 23:24. Sekiranya ada seorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia. Kenapa? Jadi orang itu tidak bisa menyembunyikan diri dari Tuhan. Orang tidak bisa lari dari Tuhan. Nanti saya akan tunjukkan ke Adam juga. Sosok malaikat Yahweh ini hadir juga. Demikianlah firman Tuhan. Kenapa? Tidakkah baca sama-sama ini? Allah itu seperti ini. Aku Tuhan, Yahweh ya. Tuhan huruf besar semua itu Yahweh. Ya, nama diri daripada Tuhan atau Allah, Elohim. Elohim itu bukan nama, Allah itu bukan nama. Itu sebutan untuk sang pencipta, sang khalik. Namanya Yahweh. Orang Israel menyebutnya Yahweh karena tidak berani diganti huruf Tuhan. Kurios. Kalau Yunaninya Adonai, bahasa Ibraninya. Kalau di Alkitab kita dipertahankan untuk membedakan dengan Tuhan yang artinya Tuhan dengan Tuhan yang nama itu huruf besar semua. T-U-H-nya besar semua. Tidakkah aku, 1, 2, 3, memenuhi langit dan bumi. Demikianlah firman Yahweh atau Tuhan. Aku ini memenuhi langit dan bumi. Saudara kalau membayangkan ayat ini, mencoba semampu kita membayangkan berapa besarnya. Berarti sosok ini, saya sebut sosok aja ya untuk menggambarkan sosok ini bisa diukur enggak? Memenuhi langit ini saudara harus ngerti loh, langit ini bukan sky ini saudaraku ya. Langit itu heavens. Es jamak, samayim. Jadi langit-langit. Orang Yahudi mempercayai dan Alkitab menjelaskan ya, langit-langit itu tingkap-tingkap langit. Langit itu bertingkap-tingkap gitu. Ada langitnya manusia, belum saudara langit angkasa luar ini, ada langit roh-roh jahat di udara. Itu ada lagi langit yang tertinggi ya. Itu dikatakan tahtaku ya Tuhan. Langit itu bukan tempat tinggalnya Tuhan, salah loh saudaraku. Langit adalah tahtaku. Bumi tumpuan kakiku ya. Bahkan langit yang melampaui segala langit tidak bisa memuat. Itu sampai Salomo waktu berdoa menabiskan bait suci berdoa seperti itu. Jadi bait suci ini adalah nama saja, ya, manifestasi kehadiran. Ya, kami mempersembahkan korban itu nanti lain kali dibahas. Tapi intinya inilah Allah kita ini. Memenuhi langit dan bumi. Ya kan? Terus yang kedua, ini agak beda. Yesaya 46 ayat 9. Kalau ini gampang ya, Yeremia pasal 23 ayatnya naik 1, apa? 24 gitu. Gampang. Kalau ini agak angel, Yesaya 46 ayat 9. Yesaya 46 ayat 9. Ini penting. Nah, ayat ini ngomong apa? Ingatlah hal-hal yang sejak dahulu. Dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah, Elohim, Allah, bukan nama ya, tapi ini namanya Yahweh tadi. Ini suatu sebutan kepada yang sang pencipta, sang maha kuasa. Dan tidak ada yang lain. Orang Kristen juga percayalah ilah la ilawoh. Itu bahasa Arab. Tidak ada ilah sebenarnya selain Allah. Allah itu bahasa Arab, tidak apa-apa. Ya, orang Kristen Arab nyebutnya Allah juga. Tapi bukan nama. Mereka tahu ini Elohim, sang khalik, sang pencipta. Tidak ada Allah yang lain. Akulah Allah. Nah, cuman dijelaskan di sini. Seperti apa? Akulah Allah. Dan tidak ada yang seperti aku. Tidak seperti apa-apa. Makanya kenapa kalau saya menjelaskan, saudara berusaha mengerti dengan pemikiran manusia atau maksudnya apa, menggambarkan seperti manusia, gagal paham. Makanya kenapa Allah, orang Kristen kok telu ya Allahnya, itu karena tidak bisa memahami yang disebut hipostasis, sudah saya singgung-singgung sedikit kan. Karena tidak ada yang seperti aku. Ya, makanya saya menjelaskan nanti ini, kita akan menemukan sosok Yesus dalam perjanjian lama. Bukan cuma namanya mirip, Mahmadim. Artinya pujian memang ya, cari-cari gitu ya. Banyak namanya mirip, tapi konteksnya enggak ada. Ini bukan cuma, kalau konteks kita banyak menemukan, di sekolah Alkitab juga diajar dan Mas juga menguasai kalau hal-hal seperti itu ya. Tipologi karakteristik Yesus dalam perjanjian lama. Tapi ini sosoknya sudah ada.
yang disebut malaikat Yahweh itu. Bagaimana malaikat Yahweh ini berbicara sebagai Allah. Yahweh sendiri ngomongnya. Lah, cuman untuk mempersingkat waktu, sudah saya jelaskan tentang Hagar, tentang Abraham waktu nyembelih Isa, mau mempersembahkan Isa. Yang terakhir Yakub. Saya akan masuk di Yakub tapi yang di Hosea biar cepat. Hosea 12 ayat 3. Dipersiapkan akal budinya untuk belajar ya. Pagi-pagi mangan sarapan teologi, sarapan firman. Enggak, tujuan saya gini loh, biar Anda mantep. Tuhan Yesus yang kusembah ini bukan manusia. Maksudnya bukan manusia biasa gitu, bukan sekedar nabi, sekedar manusia. Judulnya nanti ini saudaraku ya, malaikat Yahweh adalah, atau koma ya, biar nyingkat tulisan ya, Allah dan manusia. Gitu. Oh, saya enggak ngarang ayatnya ini loh. Kemarin soalnya pendek, waktunya singkat, saya jelaskan ini enggak saya panjang. Allah dan manusia. Oke, kita lihat. Siap-siap ya, ayo jangan sampai miss, jangan sampai kehilangan. Ini penting. Supaya tujuan saya jemaat itu bangga. Jadi orang Kristen, amin. Bangga punya Tuhan Yesus. Wah, Tuhan Yesus itu Allah, benar-benar Allah. Dan manusia sekaligus itu loh. Di perjanjian lama sebelum jadi manusia, nanti bedanya manusia yang perjanjian lama sama perjanjian baru yang lahir dari perawan Maria, bedanya di mana? Saya harap cukup menjelaskan. Di dalam kandungan, ya, ia menipu saudaranya. Siapa? Yakub, ya. Dan dalam kegagahannya, lah ini makanya bergumul dengan Allah itu disebut menang itu Yakol bahasa Ibraninya atau Dinatos bahasa Yunani, itu artinya kuat, gagah, mampu, able. Dan dalam kegagahannya ia bergumul dengan siapa? Coba ini tangkap dulu. Jadi ini kan ada ceritanya di Peniel itu ya, kejadian 32. Nanti kita akan masuk sebentar ke sana. Kejadian 32, Peniel atau Penuel. Nanti itu ada artinya nama itu. Jadi setiap ngalami Tuhan, Yakub ngasih nama tempat di mana dia bertemu Tuhan tadi. Sebelumnya di Betel ya. Betel, Bet itu rumah, El itu Allah, rumahnya Allah karena ketemu Allah di situ. Kaget dia. Ngasih nama dia. Tempat itu juga waktu bergumul dengan Allah, dikasih nama Penuel. Nanti itu ada artinya. Penuel itu dari panah dan El. Mbak Asia sudah belajar belum? Katanya sudah download. Kayak gini-gini cari itu nanti. Penuel itu ada artinya panah itu wajah. El itu Allah, wajah Allah. Ya. Oke, nanti kita akan lihat di dalam bergumul dengan Allah. Jadi Yakub itu bergumul dengan siapa? Allah. Tadi saya tanya, Allah itu, saya tanya. Tadi saya berikan ayat, Allah itu ukurannya seberapa? Sosoknya seperti apa? Memenuhi langit dan bumi. Kok bisa gulat? Bergumul itu gulat. Ya, smackdown guyonan sama Yakub. Bagaimana yang tidak berfisik? Allah itu roh, tidak berfisik. Kok bisa bergumul dengan Yakub? Ah, ini kan saudaraku. Allah itu bukan manusia. Kok bisa bergumul lah ini? Makanya ini nggak nyampe ilmunya ya. Kalau belajar firman Tuhan ngerti. Bergumul dengan Allah. Oke, ayat selanjutnya, ayat 4. Ia bergumul dengan malaikat. Loh ya apa sih? Iya ini Yakub kan. Tadi Yakub itu bergumul dengan siapa? Allah. Terus sekarang bergumul dengan malaikat. Lah berarti Allah yang tidak terdefinisi, tidak terbatas tadi menjadi suatu sosok yang bisa dilihat, bisa bergumul. Malaikat itu roh juga. Loh, roh itu artinya harafiah itu udara atau angin. Enggak. Ya kelihatan tapi enggak bisa dipegang, ya apa? Lah kok bisa bergumul? Nah. Dia bergumul dengan malaikat dan menang, ya Kol apa Dinatos Yunaninya saya pakai Septuaginta. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Ini aja kalau enggak usah ngerti bahasa asli, menang kok nangis dan mohon belas kasihan. Berarti menangnya kan bukan menang. Soalnya ada ngomong loh, kalahnya orang Kristen, kalah Smackdown, kalah gumul sama Yakub. Loh yang menang itu loh malah nangis memohon. Ini kan berarti bukan menang dalam arti kayak apa tinju ngao, bukan. Amin. Iki lho pocon ya. Iya justru menangis dan mohon belas kasihan karena memang
mampu, sanggup bertahan. Dan dia seperti orang, kalau gambaran sekarang orang berdoa itu. Doa semalam-malaman bergumul, Tuhan, puasa, dicobai, jadikan roti. Batu ini jadi roti. Wah, Anda enggak bisa. Anda enggak usah dicobai, jadikan batu ini jadi roti. Roti itu loh panganan, enak. Wah, Anda sanggup bergumul. Tidak, aku mau fasting, aku mau puasa misalnya, ada komitmen. Enggak. Aku enggak menikah, ya. Itu kalau panggilan udah selibat itu ya. Karena, tapi kalau ya jangan ya. Saya dulu ya rencananya aku enggak menikah. Ternyata enggak kuat, saudaraku. Akhirnya kenal sama nyonya ya. Itu namanya kiat saja, tapi ya Tuhan punya rencana ya. Justru saya enggak menikah malah bubrah nanti hidup saya mungkin ya. Justru malah Tuhan beri penolong ya yang sepadan. Haleluya. Ia bergumul dengan malaikat dan menang, ia menangis mohon belas kasihan kepadanya. Malaikat ini tadi. Ada Allah bergumul malaikat. Kenapa tadi disebut Allah sekarang disebut malaikat? Ini menunjukkan, kita sudah belajar sebelumnya, makanya harus dibuka lagi. Panjang nanti. Jadi Allah itu menyatakan dirinya, memanifestasikan dirinya, menampilkan dirinya dalam wujud malaikat. Lah malaikat kok bisa dipegang, bisa gulat. Di battle ia bertemu. Nah ini kita lihat dulu Kejadian 32. Karena nanti di battle ini kisah lain lagi ya. Tapi tidak apa-apa dibaca dulu. Di battle ia bertemu dengan dia, ia ini Yakub bertemu dengan dia itu Allah, yang disebut malaikat juga, ya. Ingat Allah itu bisa menyatakan diri, menampilkan diri sebagai malaikat. Bukan berarti Allah itu malaikat, bukan. Tapi Allah menyatakan diri sebagai malaikat. Di battle ia bertemu dengan dia. Dan di sanalah dia berfirman kepadanya. Dia ini malak Yahweh ini ya, malaikat Yahweh. Ayat 5. Yakni Yahweh. Jadi dia yang berfirman ini, yang adalah Allah yang menyatakan diri dalam rupa malaikat, ini berfirman kepada Yakub disebut yakni Yahweh, Allah semesta alam, Yahweh namanya. Oke, kita akan lihat enaknya dari battle dulu atau battle dulu aja deh. Kejadian 22 ya. 22 ayat mulai 10 ya, enggak salah. Di Yakub itu. Oh, sorry. 26 berarti ya. 26, sorry 26. 26. Ini Abraham masih anu. 28. 28. Ya. Lalu berangkatlah ayat 28 ayat 10 ya. Yakub berangkat dari Berseba pergi ke Haran, lari ya. Karena habis nipu kakaknya, singkat cerita 11, cepat. Ia sampai satu tempat bermalam di situ karena matahari telah terbenam, mengambil batu, dipakai alas kepala, baringkan di situ 12, ini saudara. Maka bermimpi, bumi ada tangga sampai ke langit, ini sudah minggu lalu ya, tampak malaikat turun naik, malaikat-malaikat Allah. Nah ini nanti untuk membedakan, saudaraku ya, salah satu membedakan antara bahwa malaikat itu adalah Yahweh sendiri, selain namanya malaikat Yahweh, atau malaikat Tuhan huruf besar semua, yang membedakan itu biasanya tunggal. Jadi kalau Allah menampilkan diri dalam wujud malaikat itu selalu bersifat tunggal, sendirian. Ini malaikat-malaikat, jamak, banyak. Nah, beda ya. Turun tangga naik ke langit. Turun naik di tangga itu. 13, berdirilah siapa? Tuhan, atau kita baca ya, karena huruf besar semua, Yahweh berdiri di mana? Di samping. Ini kan masalah. Yahweh berdiri di samping. Yahweh itu seperti apa? Tadi dikatakan, tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Kok bisa jadi berdiri di samping? Nah, ini berarti ada sosok yang mewakili. Atau sosok yang menampilkan Yahweh. Ya kan? Di sampingnya berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, Allah Isa, ayahmu, segala macam. Aku tentang tempat berbaring, cepat 14, kan kuberikan pada turunanmu. Turunanmu jadi seperti debu. Ini berkat Abraham diulangi lagi kepada Yakub, segala macam. Segala kaum di muka bumi dapat berkat melalui keturunanmu. 15, cepat. Sesungguhnya aku, ini kan Yahweh yang ngomongnya, berdiri samping tadi, menyertai engkau, melindungi engkau, kemanapun kau pergi, bawa engkau segala macam. 16 ini saudaraku. Ketika Yakub bangun dari tidurnya,
Berkatalah ia, sesungguhnya Yahweh ada di tempat ini. Aku tidak mengetahuinya. Lah, ini nama itu penting. Terus kasih nama apa? Ia takut berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. 18. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub ngambil batu dipakai yang pakai bantal tadi, dijadikan tugu, mengurapi dengan minyak. 19. Ia menamai tempat itu apa? Betel. Dahulu nama kota itu adalah Luz. Ganti namanya, Betel. Bet itu rumah, El itu Allah. Ini rumah Allah. 20. Ia bernasar, Yakub bernasar, jika Allah akan menyertai dan melindungi aku di jalan yang ketempuh ini. Memberikan kepadaku roti dimakan. Nah, jika Allah menyertai, membuat aku berhasil. Gitu ya. 21, sehingga aku selamat kembali rumah ayahku. Maka 1, 2, 3, Yahweh akan menjadi Allahku. Coba di pelan-pelan ya, ada Yahweh berdiri di samping Yakub, memberikan janji. Yakub itu kan mimpi kan, lihat terus bangun, kemudian bantal yang dibuat tidur dijadikan tugu, diurapi minyak, bernasar di situ. Nah, siapa Yahweh ini? Seperti apa sosoknya? Itu dijelaskan di ayat yang lain. Karena tadi di Hosea kan yang dijelaskannya penuelnya ya, peniel ya, tempat bergumul. Kalau ini tidak dijelaskan, tapi di pasal 31, Kejadian 31 ayat 10 juga kelihatannya, mulai 10. Enak itu ada 8 sih. Saya pernah cerita bagaimana Yakub ini disertai Tuhan, diberkati Tuhan ya. Mulai 8 enak. 8. 7 aja, biar tahu ceritanya ya. 6 aja, 6. naik 6. Ini bagus, saudaraku. Ya, juga kamu sendiri tahu bahwa saudara saya ceritakan ya, minggu lalu, bagaimana Daud, siapa ini? Yakub ditipu sama pamannya ya, untuk mendapatkan istri. Ya, anaknya pamannya ini ya, harus kerja 7 tahun, dikasih kakaknya yang diminta adiknya, bekerja sekuat-kuatnya pada ayahmu. 7. Tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku. Ini kan ngomong dia. 10 kali ngubah upahku. Ini yang luar biasa. Saudara tidak usah takut sebagai anak-anak Tuhan. Orang boleh curang kepada Anda. Orang bisa nipu Anda. Orang mungkin bisa menjegal Anda. Orang mungkin bisa menyakitkan hati Anda. Tetapi Allah, baca sama-sama, tidak membiarkan dia berbuat jahat padaku. Dengan cara apa? 8. Apabila Laban ini, paman yang curang tadi, yang berbintik berkata, yang bintik-bintik ini masalah bagi hasil ya. Yang berbintik-bintik akan jadi upahmu. Maka segala kambing domba itu beroleh anak yang berbintik-bintik. Jadi kalau ini yang bintik-bintik punyamu ya, yang mulus punya aku, ternyata banyak yang bintik-bintik. Terus apabila ia berkata yang bercoreng-coreng punyamu, diganti lagi. Maka segala kambing itu justru coreng-coreng yang banyak, saudaraku, yang lahir itu. Ditipu tapi Tuhan bela, seperti 9. Demikianlah Allah mengambil ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku. Caranya gitu, bukan ngerebut loh ya. Kan sana sendiri yang nipu. Yang bintik-bintik punyamu, yang mulus punyaku, ternyata bintik-bintik semua. Diganti. Itu yang coreng-coreng. Kalau bintik-bintik punyaku, ternyata coreng-coreng semua. Allah kita luar biasa, amin. Dia sanggup membela kita, menolong kita, memberkati kita, bahkan dicurangi sekalipun. 10 lah ini. Pada suatu kali, pada masa kambing domba itu suka berkelamin, aku bermimpi dan melihat. Jadi ini dalam keadaan situasi seperti itu, Yakub sedang tidur mimpi. Ya, zaman dulu memang salah satunya, sampai sekarang pun juga bisa ya. Tuhan itu bicara lewat mimpi. Yusufnya Maria itu ya, yang melahirkan manusia Kristus juga mimpi waktu didatangi malaikat. Ini mimpi, melihat bahwa jantan-jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. 11. Dan baca sama-sama, saudara 3. Malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu. Yakub, jawabku, ya Tuhan. Nah, ini 12. Ia berfirman, angkatlah mukamu, lihatlah bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban itu kepadamu. Kasih mimpi, tidak usah takut, diganti apapun, aku sanggup memberkati engkau. 13 ini, saudara. Tadi yang ngomong tadi siapa? Malaikat Allah ngomong dalam mimpi, datang pada Yakub. Siapa malaikat Allah itu? Baca sama-sama ayat selanjutnya. Ayo, 1, 2, 3. Akulah Allah yang
Di battle itu. Di battle itu Yakub ketemu siapa? Oh malaikat, baca tadi Yehova, Yahweh. Tuhan berdiri, Yahweh berdiri di samping. Gitu. Yang ngerti maksudnya, tapi kan waktu itu belum dijelaskan. Di sini akhirnya jelas, Yakub kan enggak ngerti. Ini kan pertama kali Yakub ngalami. Ngomong, aku ini loh, malaikat Allah yang nampakkan diri itu, yang berdiri di sampingmu tadi. Yang di battle itu, di mana engkau mengurapi tugu, di mana engkau bernasar kepadaku, maka sekarang bersiaplah pergi dari negeri ini, pulang ke negeri. Nah, singkat cerita. Paham ya? Sik, dilek disik. Karena judulnya Malaikat Yahweh, yang malaikat Elohim ini adalah Allah dan manusia. Tadi Yahweh berdiri di samping. Ternyata dia disebut juga malaikat. Lah manusianya kapan? Lah ini. Ayat sekarang di Peniel ya, bergumul dengan Allah, bergumul dengan Saya diulangi lagi biar enggak lupa. Mungkin saya cepetan ya. Hosea 12 ayat 3 tadi. Coba. Yang 12 ayat 3 bergumul dengan Allah. Dalam kandungan ia menipu saudaranya. Dalam kegagalannya bergumul dengan Allah atau bergulat dengan Allah. Ayat 4-nya ia bergumul dengan malaikat. Di sini dulu Saudara. Malaikat Yahweh itu Allah. Ketika malaikat Yahweh itu menampakkan diri pada Yakub, aku Allah yang di Betel. Di mana engkau bernasar itu loh, yang memberkati engkau. Yang disebut Yahweh yang berdiri di samping Yakub. Ya toh, bergumul dengan Allah, bergumul malaikat. Jadi sama. Lah ini Saudaraku, sama-sama Allahnya tapi beda. Lah ini ayo, beda apanya? Ingat enggak? Wujudnya atau bahasa Yunaninya lebih tepat hipostasisnya. Arti harafiahnya realitanya. Maka Ricky enggak datang minggu lalu, pusing dia. Jadi sama sebagai Allah, tapi yang membedakan wujudnya. Yahweh itu wujudnya apa? Yeremia 23:24 tidak berwujud, tidak seperti apa-apa, memenuhi langit dan bumi. Nah, malaikat Yahweh ini berarti sosok yang bisa dilihat. Bahkan bisa gumbel kok bisa? Apa namanya? Belum ya? Kejadian 32 ya, yang di Peniel. Kita mulai ayat 14 ya, coba. Ayatnya ini yang, duduk. 22. 24 langsung aja, 24. Kayaknya 24. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Bahasa Ibrani-nya Enos. Ya. Laki-laki, manusia. Manusia itu kalau saudara tahu, saya sudah jelaskan Adam sebenarnya. Ya, jadi anak-anak manusia, Bani Adam. Makanya orang Bani Adam itu ya. Bahasa Arabnya ya, Bani kalau Israel. Bahasa Ibrani, Bani Adam. Anak-anak itu jamak. Kalau tunggal Ben. Bin itu Arab ya. Ben Adam. Kalau punya anak nggak apa-apa kasih nama, ada yang ambil di sini. Kasih nama Ben. Ya. Kalau anak Allah Ben Elohim. Kalau banyak Baneha Elohim, anak-anak Allah gitu ya. Nanti saya akan masuk ke situ juga. Jadi ini Enos tapi tidak disebut. Kalau sudah tahu anak manusia itu waktu Yesus itu ya gambarnya itu Bar Elah. Ya. Bar Enas. Ya, kalau bahasa Aram itu Enos Ibraninya manusia. Nanti kenapa kok perlu membedakan Adam dan Enos ini ya? Seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ada seorang laki-laki bergulat, ini manusia ini. Terus 25. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ngeyel ini Yakub ini. Memang nama Yakub itu artinya pemegang tumit ya, ngotot, ngoyo. Kakaknya mau lahir dicekel sih. Disi-disian ya. Pas lahir jadi tangannya masih megang, makanya namanya Yakub itu artinya pemegang tumit. Itu sebenarnya karakter ya bagus juga ya untuk ngeyel, ngotot. Asal ngototnya bener, nek wis salah ngeyel, ngotot, kebangetan itu ya. Ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ketika bergulat dengan orang itu nanti singkat cerita Yakub jadi pincang. Sampai bawah nanti panjangnya. Dan itu membuat orang Israel memiliki tradisi tidak memakan pangkal paha.
Karena bapak leluhurnya pernah dipukul sama ini. Orang ini siapa? Gitu aja dulu lah. Ayat 26. Lalu kata orang itu, biarkan aku pergi. Fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan biarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. 27. Bertanyalah orang itu padanya, siapa namamu? Yakub. Nah, ini caranya Tuhan memperkenalkan diri pada Yakub ya. Pertama di Betel, dalam mimpi, terus di mimpi di tempatnya Laban. Kalau ini tenanan, saya ulangi ya. Di Betel itu mimpi apa wujud fisik? Tenanan, saudaraku, sungguhan. Betel, tadi yang di Kejadian berapa tadi? 28, mimpi. Terus di tempatnya Laban, pasal 31, mimpi juga. Ya kan waktu diberkati tentang kambing itu tadi ya. Aku lu Allah yang janji berkati kamu yang di Betel itu. Kalau ini mimpi apa beneran? Beneran. Beneran ini. Bergumul sama orang. Beneran. Terus berkati aku gitu. Karena enggak tahu ini kenapa Yakub begitu, mungkin lama-lama sadar. Jangan-jangan ini yang nemu mimpi. Cara Tuhan memperkenalkan diri itu unik ya. Siapa namamu? Yakub, 28. Maka kata orang itu, namamu tidak lagi disebut Yakub. Tetapi siapa? Israel. Yisrael kalau bahasa Ibraninya. Jadi namanya diganti Israel. Sebab engkau telah bergumul. Nah ini dia menjelaskan dirinya. Namamu tak ganti Israel karena kamu telah bergumul dengan aku. Loh aku ini siapa? Kamu ini siapa? Kamu telah bergumul. Tadi kan tanya, kamu ini siapa? Namamu tak ganti Israel. Karena kamu telah bergumul melawan, 1, 2, 3, Allah dan manusia. Saya tidak ngarang. Jadi orang ini adalah, coba, siapa orang yang bergumul dengan Yakub ini? Allah dan manusia. Dan engkau menang. Menang ini tadi Yakol, Adunatos. Kau kuat, engkau sanggup. Coba renungkan dulu, dileksik, ditelan dulu. Ingat, Allah itu, Yehova, Yahweh itu wujudnya apa? Tidak berfisik, tidak berwujud, tidak seperti apa-apa. Yesaya 4:9, Yeremia 23:4 memenuhi langit bumi. Datang sebagai malaikat, datang sebagai sini manusia ini siapa? Oke, kita lihat dulu ya. Allah dan manusia. Ini. Jadi orang ini Allah dan manusia. Wopo ini. 29. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tapi sautnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatilah Yakub di situ. Ketika diberkati, saya percaya Yakub jadi ingat. Berapa kali Yakub sempat ketemu Tuhan diberkati? 2 kali kan. Pertama di Betel. Itu kan berkat, aku akan memberkati keturunanmu segala macam. Terus Yakub bernasar, kalau itu terjadi Tuhan, kau akan jadi Allahku. Akan ku sembah Yahweh Tuhanku. Yang kedua di tempatnya Laban, dicurangi pamannya, malaikat Yahweh datang lagi, jangan takut. Mau berbintik-bintik, berbelang-belang, bercoreng-coreng, jadi punyamu, berkatmu. Kembali ke negeri. Aku memberkati engkau, loh, berkati. Yang ketiga, ketika itu diberkatilah Yakub di situ, sadar Yakub. Wah, ya ilah. Iki sing berkati aku iki. Makanya ayat 30 Yakub menamai tempat itu Peniel atau Penuel, sama aja. Dari kata panah dan el, panah itu wajah. Sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, wajah, muka. Panah itu wajah, tapi nyawaku tertolong. Ketemu Tuhan gak mati aku. Kononya kaget dia karena iki sing berkati aku ini. Di Betel dalam mimpi itu masih mimpi. Di tempatnya Laban ya mimpi iki ketemu tenan. Ya ampun ngono. Wis kepoyo-poyo kasar-kasar. Wah. Makanya ya aku tertolong, aku melihat Allah. Nah, makanya kita bisa simpulkan Hosea 12 ayat 34 tadi, ia bergumul melawan Allah, ayat 4-nya bergumul melawan malaikat. Itu ternyata malaikat Yahweh itu tadi. Yang Yakub temui berapa kali tadi. Ini harus diruntut seperti itu. Dan itu dalam wujud manusia, Enos. Orang laki-laki disebut, orang itu bergumul. Jadi kenapa saya berikan judul, malaikat Yahweh itu adalah Allah dan manusia. Saya mau tanya, siapa itu Allah dan manusia? Tuhan Yesus itu makanya manusia kok disembah.
Yo iki makanya nek jelasno dawa ngene iki yo. Mbuh ramuan sendiri ya. Tuhan Yesus itu Allah dan manusia. Allah sebagai apa namanya? Lah ini aja daripada saya jelaskan. Filipi 2, saya pernah jelaskan ini kan ayat ke-5, ke-6 aja. Ke-6 langsung aja. Filipi 2 ayat 6. Yesus itu limanya bicara tentang Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, morfeteo, wujud, shape, form of God bahasa Inggrisnya. Ya, diterjemahkan Indonesia rupa. Itu wujud Allah. Lebih tepatnya form of God. Morfe itu wujud. Dalam wujud Allah. Nah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang dipertahankan. Nah, ini kayaknya ada dua ini. Ada Allah, ada yang setara. Sama-sama Allah. Nah, nanti saya jelaskan. Tapi mana tadi? Dia tidak mempertahankan kealahannya tadi, wujud Allahnya tadi. Ayat 7 nanti saya akan jelaskan. Kenapa kok sepertinya ada dua. 7, melainkan telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Dan nanti mengambil rupa hamba. Allah ini mengosongkan diri, merendah rupa Allah. Yesus dalam rupa Allah tidak mempertahankan kealahannya, tapi menjadi manusia. Kira-kira gitulah, gampangannya. Terus kok seolah-olah ada yang setara dengan Allah. Ini sedikit tentang hipostasis sudah. Saya ulangi lagi, apa biar tambah mantap. 1 Korintus 2. Tadi kita nyanyi ya, nyanyi ayat 9. Cara ngingetnya gitu ya. Apa yang tak pernah itu kan 9, dilihat mata. Tapi ayat 10-nya, ini bicara teologinya gitu loh ya. Saudara mesti seneng yang itu, oh tidak pernah dilihat berkatnya. Saya kalau gitu-gitu udah, ya puji Tuhan, Tuhan pasti berkatilah percaya. Tapi seneng ketika belajar bawahnya ini saudara. Ayat 10. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh. Ya, jadi berkat-berkat itu tuh menjadi jelas, menjadi diwahyukan kepada kita, kita terima, itu bicara hikmat. Sebetulnya itu hikmat saudaraku ya. Itu konteks tentang hikmat. Nanti lain kali lah kalau kita belajar ya. Tapi kita arahkan ke berkat, tidak apa-apa lah, terserah lah. Tapi sebenarnya itu konteksnya hikmat, tidak pernah dilihat mata. Tuhan berikan itu kepada kita, menyatakan itu oleh Roh Kudus kepada kita, sehingga kita bisa mengerti janji Tuhan. Ya, Allah menyatakannya oleh roh. Siapa roh itu? Ada Allah, ada roh. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Ada Allah, ada roh. Tersembunyi di dalam diri Allah, roh ini menyelidiki. Kira-kira gitu. Ayat 11, untuk menggambarkan ini, dijelaskan oleh Alkitab, oleh firman Tuhan, oleh hikmat wahyu yang terima Rasul Paulus. Seperti ini, siapa gerangan di antara manusia yang tahu? Apa yang terdapat di dalam diri manusia, mumpung ada Dennis pengen tahu tentang roh itu, belajar roh. Apa yang terdapat dalam diri manusia, dalamnya ada roh juga, namanya roh Allah, rohullah, ruah Elohim, ya, pneumatuteo, ya, rohnya Allah, pneumatuteo. Di dalam Allah ada roh Allah. Di dalam manusia ada roh manusia. Roh ini menyelidiki. Ya, apa yang di dalam diri manusia, apa yang dalam diri Allah. Ya toh? Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri selain roh Allah. Makanya roh itu menyatakan kepada manusia sehingga manusia bisa mengerti. Makanya kenapa ayat ini penting sekali di dalam 1 Korintus 12 ayat 3. Ini dulu, 1 Korintus 12 ayat 3. Tidak ada seorang pun yang bisa mengaku Yesus Tuhan. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat baca sama-sama mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi Allah itu mewahyukan dirinya melalui karya Roh Kudus sehingga orang itu dijamah hatinya, diterangi hatinya, saudara Muslim sebut hidayah, sehingga orang itu jadi bisa mengaku, mengenal Yesus adalah Tuhan. Tanpa Roh Kudus tidak bisa. Gitu loh. Kenapa Roh Kudus ini di dalam diri Allah, yang menyelidiki diri Allah, yang mengenal. Sebenarnya lebih tepatnya roh ini mengetahui apa yang dalam diri Allah. Dan itu diwahyukan kepada manusia. Sehingga manusia bisa mengenal Allah di dalam Kristus. Nah ini tadi. Malaikat Yahweh tadi ini. Yang di dalam perjanjian lama. Oke, kita akan masuk lebih dalam ya. Iki wis dalam tambah dalam meneh. Sebentar, saya minum dulu.
Saudara pernah baca ayat ini enggak? Kita buka 2 Korintus 4. Ayat 4 mulai ya. Jadi siapa yang disebut dalam rupa Allah, setara dengan Allah, ini hipostasis namanya. Saya mau tanya, Allah dengan roh Allah setara atau tidak? Atau saya kalau tadi dicontohnya kan manusia dengan rohnya sendiri, roh manusia setara atau tidak? Sama derajatnya enggak? Sama-sama manusianya enggak? Apa roh manusia bukan manusia juga? Manusia cuman berbeda wujudnya, hipostasisnya, realitanya itu beda. Satunya ya begini nih, satunya batin enggak kelihatan, tapi punya intelektualitas. Bisa menyelidiki kan berarti punya intelektualitas. Loh enggak usah ado-ado. Tapi ini kenapa contohnya kok 2, Pak? Kok 3 Tritunggal kan telu siji nendi? Itu loh, makanya Allah itu bukan manusia. Tidak ada yang seperti aku. Manusia tidak bisa sempurna. Saya pernah lihat YouTube seorang Romo ortodok. Ya dia agak memaksakan, ya terserahlah. Roh, jiwa, tubuh. Allah itu seperti manusia itu loh. Walaupun satu tetapi jamak. Ada hipostasisnya itu tadi, ada manusia, ada rohnya, tapi ditambahi jiwa, pikiran, intelektual segala macam. Saya tidak mau terlalu jauh seperti itulah, ya karena saya memegang prinsip Allah tidak bisa diberikan contoh yang manusia atau hal yang fisik, karena Allah itu tidak seperti apa-apa gitu loh. Ya, jadi saudara jangan terlalu membayangkan terlalu jauh. Intinya ada, ya itu aja, sebatas itu. Ada manusia, ada roh manusia, sama-sama manusia. Ini tubuh manusia, ini roh manusia, tapi berbeda. Jenisnya sama, tapi beda wujudnya. Itu yang disebut Tritunggal itu satu hakikat, satu jenis, satu substansi, sama hakikatnya Allah, tapi beda hipostasisnya ini. Diterjemahkan pribadi, cuman pribadi itu kalau sekarang artinya bergeser jadi individu, sehingga kayak terpisah. Padahal itu hipostasis itu realita yang tidak terpisah. Seperti saya mau tanya, manusia dengan roh manusia terpisah enggak? Kalau terpisah apa yang terjadi? Modar. Jadi satu. Ini kan sulit menjelaskan. Tapi punya intelektual, saya gini aja. Anda sering enggak di dalam dirimu bergumul? Tanya jawab. Dirimu sendiri loh. Padahal kamu ini berapa orang? Satu. Kok ada kayak, makanya suara hati. Suara pikiran ini kayak, kira-kira gitulah ya, gak usah ado-ado kok terlalu jauh. Nah, Allah itu seperti itu digambarkan, seperti manusia. Siapa yang ngerti selain roh? Nah, Allah juga gitu. Lah, roh ini mewahyukan kepada manusia di zaman tadi ayat 10-nya sehingga bisa mengerti yang disediakan Allah. Kita lihat ayat ini, Saudaraku. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ayat 3 aja mulai. Sopo orang-orang ini? Jika ayat 3 mulai, Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka Injil itu tertutup untuk mereka yang akan binasa. Kenapa? Ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Ilah ini theos, ainon. Jadi ainon. Jadi ilah zaman ini. Ilah itu theos malah seperti Allah. Tapi Allahnya bukan Allah yang kita sembah Bapa, ini Allah zaman ini. Roh jahat, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil. Aposte, itu radian, pancaran Injil. Injil itu memancarkan cahaya, terang, sinar, yang menerangi. Ya sehingga tentang kemuliaan Kristus. Sehingga mereka tidak bisa melihat pancaran Injil. Cahaya terang Injil yang menyinari. Tentang kemuliaan siapa? Kristus. Siapa Kristus itu? Yang adalah gambaran Allah, ikon tuteo. Gambarnya Allah. Ya kan? Terus, siapa ini? Coba ya, kita sudah belajar Kristus itu gambarnya Allah. Tidak ada seorang pun yang sampai Bapa, kalau melalaku. Sekarang kamu telah melihat Allah, kamu mengenalnya. Kapan? Engkau melihat aku, Yohanes 14, ayat 6, 7, 8, 9. Engkau melihat Bapa, gambarnya Allah. Sebab bukan diri kami yang beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan diri kami sebagai hambamu, pelayannya, yang oleh kehendak Yesus. 6. Ini luar biasa.
Baca sama-sama. Sebab Allah yang telah berfirman apa? Dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita. Sehingga kita beroleh terang. Bisa juga terlalu dirumitkan ini ya. Saya mau dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Tes dokses tuteu. Kemuliaan, dokses itu doksa dari itu. Kemuliaannya Allah. Yang nampak. Ya, pada apa, saudaraku? Saya cari bahasa aslinya, ya wajah beneran memang. Wajah. Wajah Kristus. Coba kita hubungkan ayat ini ya. Jadi kemuliaan Allah, Yesus itu gambarnya Allah. Ya, ini Injil itu berbicara tentang itu, memberitakan Allah. Ya, tentang Kristus yang adalah kemuliaannya Allah. Tentang Kristus yang adalah gambarnya Allah. Tentang kemuliaan Allah yang menerangi manusia, yang nampak pada wajah Kristus. Coba, waktu Yakub bergumul tadi. Yakub memberi nama Penuel. Wajah Allah, itu nama itu artinya wajahnya Allah. Aku telah berhadapan muka dengan muka. Aku melihat mukanya Allah dan aku tetap hidup. Ya kan? Saudara bisa melihat di sini, Kristus adalah wajah Allah. Kemuliaan Allah nampak pada wajah Kristus. Jadi makanya Yesus ngomong, kamu melihat aku, berarti kamu juga melihat Allah. Ini kita nggak akan paham, kok bisa melihat. Ketika kita hubungkan dengan bapak-bapak leluhur kita. Yakub bergumul dengan siapa? Enos, manusia, orang itu. Orang itu ternyata siapa? Allah. Allah dan manusia. Kamu tak ganti nama ya, karena kamu kuat bergumul sama aku. Allah dan manusia dan kamu menang. Israel artinya, pahlawan Allah. Karena kamu bergumul dengan Allah dan manusia. Dan ini ternyata malaikat Yahweh. Itu wis leken saya ya. Minggu depan tak perjelas. Kebanyakan muntah-muntah nanti. Jadi ini loh saudara. Dan itu tampak pada wajah Kristus. Allah dan manusia. Coba saya akan tutup dengan 2 ayat. Saya harap ini bisa menyimpulkan. Ini dulu. Kita sering baca nih, Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, ini bedanya manusia yang digulati, yang bergulat dengan Yakub sebagai malaikat Yahweh, sebagai sosok Allah yang menjadi sosok yang kelihatan dan bahkan menyerupai manusia sehingga bisa bergumul. Dengan manusia Yesus yang lahir melalui perawan Maria. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus siapa? Anaknya. Saya nggak ada waktu ya, saya akan jelaskan di dalam perjanjian lama pun anak Allah ini istilahnya ada, digunakan. Itu tentang Kristus. Mengutus anaknya. Jadi anak Allah ini sudah ada atau belum? Setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya. Anaknya sudah ada atau belum? Ada anak diutus. Diutus bagaimana? Yang lahir dari seorang perempuan yang disebut Gunaikos itu, yaitu Maria. Jadi sebelum Maria melahirkan, soalnya sering tanya, ulama yang sama Kristen Prince itu ngeyel, itu debatnya tentang kenabian Muhammad malah melempar karena dia tidak bisa jawab Kristen Prince, lemparnya Yesus itu ciptaan atau bukan? Ya itu kan manusia, kenapa? Bulet mumet, karena tidak ngerti ya. Kalau kita orang Kristen harus ngerti. Setelah waktunya genap, Allah mengutus anaknya. Anaknya berarti sudah ada. Dan waktunya nggak nutut. Minggu depan saya akan jelaskan anak Allah ini ya malaikat Yahweh itu. Saya nggak ngawur, nggak saya cocok. Ada ayatnya, saya tunjukkan nanti. Itu loh masalahnya. Dan yang nafsir bukan saya. Saya sudah sering-sering mas juga. Yang nafsir itu Septuaginta, Septuagint. Orang rabi-rabi Yahudi sendiri. Yang tanpa sadar mereka benci Yesus. Mereka nulis, nggak ngerti. Tapi ini zaman itu rabi-rabi ini beda dengan rabi-rabinya zaman Tuhan Yesus ya. Ahli Taurat itu. Mereka saya yakin diurapi Roh Kudus. Mereka nulis dan menafsirkan anak Allah ini. Itu malaikat Yahweh. Tapi saya tidak nutut waktunya kalau sekarang. Minggu depan aja. Mengutus anaknya. Lahir dari seorang perempuan. Anaknya diutus datang ke dunia. Lahir makanya dalam rupa Allah. Anak Allah itu ya Allah juga. Makanya orang Yahudi ngamuk-ngamuk.
Kamu menyebut Allah Bapa, kamu anaknya Allah, kamu menyamakan diri dengan Allah. Ya, anak Allah itu ya sama, sehakikat dengan Allah. Satu substansi dengan Allah. Mengutus anaknya lahir dari perempuan, ini saudara, takluk kepada hukum Taurat. Kalau yang Enos tadi manusia yang bergumul sama Yakub tadi, bukanlah manusia yang lahir dari perempuan. Coba renungan. Kalau Yesus Kristus yang disebut ini lahir dari seorang, setelah waktunya genap, malaikat Yahweh, anak Allah ini, saya waktunya harus minggu depan nanti saya jelaskan. Pending sini dulu. Itu diutus. Kalau dulu diutus sebagai teofani, menampakkan diri, menampilkan diri sebagai manusia. Malaikat itu penampilannya bisa sebagai manusia. Bisa, dulu. Ibrani, saya senang ayat ini. Ibrani 13. 13 ayat 1 dan 2. Ayatnya ayat 2 aja, tapi ayat 1 ya biar tahu. Peliharalah kasih persaudaraan. Sesama saudara seiman. Atau saudara-saudara dalam Tuhan lah. Atau sesama manusia. Ayat 2. Jangan lupa, kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Ya, sayang ya, kemarin datangi orang, cari Pak Pendeta, jaluk duit. Gak apa-apa, tapi puji Tuhan didoain sama dia juga. Gak apa-apa. Kenapa ayat ini ngomong? Jangan lupa, kamu lupa memberi tumpangan pada orang. Memang kalau zaman sekarang hati-hati ya. Bisa jadi rampok, penipu. Tapi jangan terlalu curigaisan juga. Oke, jangan kamu lupa memberi tumpangan pada orang. Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu siapa? Malaikat-malaikat. Abraham ngalami kan? Ya kan, Abraham ngalami. Enggak ngerti jamu malaikat. Ya toh, yang dua ke Sodom ini. Yang satu Yahweh sendiri. Jadi kalau kamu jangan lupa kasih persaudaraan. Kalau ada orang perlu tumpangan, istilahnya kamu itu sebenarnya bukan tumpangan sih, hospitality. Keramahan, jamu dia. Kasih makan, ya toh, haus kasih minum, gitu ya. Jamu dia, karena dengan berbuat demikian beberapa orang nggak tahu bahwa dia sedang menjamu, makanya hubungannya kan menjamu, bukan tumpangan sebenarnya. Arti tepatnya itu hospitality, keraman, ramah tamah, menjamu malaikat-malaikat Allah. Bayangkan, saudara. Berarti malaikat itu bisa menampilkan diri dalam wujud manusia. Itu ada lagi nanti baca panjang nanti waktu kubur terbelah itu. Ada dua seperti anak muda gitu, keren-keren, baju putih, duduk-duduk. Siapa yang kau cari? Yesus sudah bangkit ke Galilea, nunggu kamu di sana. Itu seperti anak muda. Ya tahu saudaraku ya. Makanya kita nggak ngerti gitu loh ya. Kita nggak ngerti yang kita temui malaikat ternyata manusia ya. Nah malaikat bisa menampakkan diri sebagai manusia. Makanya nggak usah heran malaikat Yahweh itu Allah dan manusia. Kalau malaikat ini malaikat saja, malaikat dan bisa menampilkan diri sebagai manusia, tapi malaikat Yahweh ini perkataan malaikat Yahweh sendiri. Kamu Israel, namamu, bergumul dengan Allah dan manusia, dan kamu menang. Gitu ya. Nah, kita kembali, saya tadi Galatia 4 ayat 4, itu di mana anak Allah itu sudah ada sebelumnya, malaikat Yahweh. Minggu depan penjabarannya, pembuktiannya. Malaikat Allah, Allah mengutus anaknya, Malak Yahweh ini, sebelum jadi manusia ya. Itu nanti saya jelaskan minggu depan. Yang lahir dari seorang perempuan dan takluk pada hukum Taurat, supaya ayat 5. Kenapa Yesus perlu datang lagi? Dulu menemui Hagar, menemui Abraham, menemui Yakub. Ya, nanti Adam, ini waktunya moga-moga cukup. Ia diutus untuk menebus. Kenapa anak Allah ini harus lahir melalui seorang perawan Maria, manusia yang takluk kepada hukum Taurat, supaya ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Supaya kita diterima menjadi anak, jadi manusia yang takluk pada hukum Taurat. Ya. Adam, anak manusia. Menjadi supaya kita, ayat 6, saya kepuntal-puntal waktu karena ngejar waktu. Karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuluh roh anaknya, anak yang diutus tadi, rohnya diutus ke dalam hati kita supaya kita bisa berseru sama-sama, ya apa. Anda bisa memanggil agama apapun, niru-niru enggak bisa, enggak berani juga. Enggak berani manggil Allah Bapa. Oh, ini yang ulama itu aja, kita ini bukan anak-anaknya, ngomong mereka, enggak boleh. Kita ini slave of God, budaknya Allah, hamba Allah. Kayak Yesus ngomong, kamu bukan lagi hamba.
Malah kamu sahabatku. Kan kamu anaknya Allah. Aku anaknya juga. Kamu percaya kepadaku, kamu menjadi saudaraku. Aku jadi yang sulung dari antara banyak saudara, kamu juga jadi anak-anak Allah. Ini konsep Kristen. Makanya dia mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, jadi sama seperti manusia. Ibrani, nggak cukup waktunya. Dia ini tidak malu mengakui kita saudara. Wah, nanti minggu depan aja untuk memperdalam tentang manusia Yesus ini. Saya akan tutup dengan Adam. Ketika Adam jatuh dosa, Kejadian pasal 3, buka ayat berapa itu ya? 7, ketika jatuh ya. 7. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, Adam dan Hawa. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika manusia jatuh dosa, manusia sadar keberadaannya, malu, takut, berusaha menutupi dosanya dengan perbuatan. Ini gambaran amal baik, soleh, perbuatan segala macam untuk menutupi. Berusaha supaya dosanya tertutup. Tapi tidak bisa. Makanya nanti terakhirnya Tuhan buatkan baju dari kulit binatang. Itulah korban pertama. Nanti lain kali bahas itu ya. Tapi saya mau menjelaskan ayat 8-nya. Lalu 8, Mbak. Ketika mereka mendengar, ketika lagi takut sembunyi dengan keadaan yang berdosa, mereka malu. Mereka tertuduh dengan keadaannya. Ketika mereka mendengar, baca sama-sama, bunyi langkah Tuhan Allah. Fonen memang, ada suara Tuhan Allah yang berjalan-jalan. Saya lihat memang parapateunos, jadi memang berjalan artinya. Parapeto bahasa aslinya, sedang berjalan. Parapateu, angelirek, pokoknya berjalan, benar berjalan. Saya sulit membayangkan Allah, Yahweh, itu saya sadar Allah Yahweh itu tidak terbatas, langit memenuhi langit dan bumi, tidak seperti apa-apa. Kok bisa berjalan? Coba renungkan. Setelah Anda belajar tentang malaikat Yahweh, belajar tentang malaikat Yahweh adalah Allah dan manusia. Siapa ini? Siapa yang sedang berjalan di Taman Eden, Paradiso? Sedang berjalan, ada suara yang didengar Adam dan Hawa, takut mereka. Pada waktu taman hari sejuk, di taman. Masuk, itu bahasa Ibraninya, Yunani Septuaginta, masuk ke dalam taman itu jalan-jalan. Padahal Allah itu, Yahweh itu tidak memenuhi langit bumi. Kok bisa masuk? Berjalan, suaranya didengar langkah kakinya. Siapa ini? Malaikat Yahweh. Allah dan manusia. Siapa? Nah, minggu depan aja, Kristus. Kok bisa? Lah, kan nanti jelaskan khotbah kedua, panjang. Berjalan-jalan pada waktu di taman itu, dalam. Berjalan-jalan di mana? Dalam taman itu. Memang bahasa Yunaninya N. Pada hari sejuk, bersembunyilah manusia itu dari istrinya terhadap Yahweh, Elohim, Tuhan Allah, di antara pohon-pohon dalam taman. Sembunyi, takut. Terus mulailah tanya, Adam, di mana kamu? Wah, keluar. Menampun. Coba, Anda sudah belajar. Kristus itu nanti, ya, itu kenapa disebut Allah dan manusia. Ini tipologinya sudah ada. Bahkan ini bukan cuma tipologi ya, eksistensinya. Keberadaannya sudah ada. Sebagai malaikat Yahweh. Minggu depan akan saya jelaskan ini anak Allah. Kalau enggak lihat, rugi Anda enggak bisa buktikan nanti. Itu penafsirannya agak rumit, tapi Septuaginta pakai bahasa Yunani. Enggak apa-apa, tapi saya pelan-pelan itu membuktikan itu. Tapi yang luar biasa saya mau kita belajar hari ini. Kenapa Allah sampai harus merendahkan diri menjadi manusia? Kenapa Allah dan manusia perlu datang pada manusia? Coba kalau Anda lihat situasi-situasi apa yang terjadi. Apa yang terjadi ini? Kenapa Yahweh datang dalam taman berjalan? Malaikat Yahweh ini. Yahweh di dalam wujud malaikat berjalan taman. Sedang apa, saudara? Sedang menyelamatkan Adam yang sedang berdosa. Diberi jalan keluar. Itu baca ceritanya tersendiri. Kan akhirnya dibuatkan baju dari kain binatang. Karena tidak bisa nutupi daun-daunan. Itu bicara tentang penebusan korban. Setelah itu orang-orang mempersembahkan korban. Makanya kenapa, saudara pernah mikir enggak, Kain dan Habil, kenapa persembahan Habil yang diterima? Kain mempersembahkan apa Kain?
hasil bumi, petani. Bukan berarti petani tidak layak, bukan. Habel mempersembahkan apa? Korban hewan, binatang. Saudara ngerti kenapa Habel diterima korbannya, Kain tidak? Karena ini, Habel mengingat anugerah Tuhan. Jadi ketika Anda ke gereja, Anda ingat betapa besar, dia ingat orang tuanya pernah berdosa. Habel tahu ayahnya harusnya mati. Saat kamu makan buah itu, kamu mati. Tapi anugerah Tuhan turun. Itu ada janji kan, perempuan ini akan melahirkan anak yang akan menghancurkan kepala ular itu. Ular yang nipu ini, itu bicara kuasa iblis dihancurkan. Kuasa yang menipu dosa, membuat orang berdosa, dihancurkan. Ketika manusia dalam krisis, Allah hadir. Melalui Kristus, malaikat Yahweh ini. Hagar, ketika krisis, lari dari nyonyanya. Datang, balik. Itu kan kita bicara Hagar. Terus ketika pergi sama Ismail, karena memang diusir ya, menderita juga, kehabisan air minum, hampir mati. Datang malaikat Yahweh membuka sumur. Dikasih nama Lahiroi. Sumurnya itu. Abraham ketika nggak punya anak, Yahweh hadir. Makanya itu kan sebagai manusia waktu itu, makan dijamu tadi. Malaikat Yahweh sebagai manusia. Allah sebagai Allah dan manusia. Malaikat Yahweh yang Allah dan dijamu. Tahun depan kamu akan punya anak. Luar biasa. Yakub ketika lari dari keluarganya ya, karena mau dibunuh Esau, tidak bawa apa-apa dia, hanya orang aja. Tapi malaikat Yahweh datang dalam krisis, aku akan memberkati kamu. Di pamannya di Laban ditipu, datang dalam mimpi, jangan takut, mau belang-belang, bintik-bintik, coreng-coreng, punyamu. Kemudian ketika kembali takut berhadapan dengan Esau, nanti kalau dendam Esau bunuh. Ketemu dengan malaikat Yahweh yang jadi manusia. Bergumul, diberkati di situ. Kamu Israel karena kamu kuat. Kamu sanggup bergumul dengan Allah dan manusia. Wah, aku lihat ketemu Allah aja aku sanggup. Apalagi ketemu Esau gitu loh saudara ya. Ini Tuhan ajar seperti itu. Jangan takut saudaraku. Allah kita bukan Allah nun jauh di sana. Allah kita Allah yang dekat, selalu hadir dalam hidup kita. Nama lain Tuhan Yesus adalah Immanuel. Imanu, di dalam bersama. El, Allah di dalam bersama kita. Im itu kita, sama-sama. Salam alaihim. Salam kepada kamu sekalian. Itu. Tuhan bersama kita. Immanuel, amin. Mari kita akhiri pada kita mengucap syukur kepada Tuhan. Singer bisa maju. Ya sungguh baik saudaraku. Dia selalu hadir dalam hidup kita. Tak pernah tinggalkan kita sendiri. Bahkan di saat-saat kritis, sulit, justru dia hadir. Datang kepada kita. Menyatakan dirinya kepada kita. Untuk memberi kekuatan kepada kita. Oh, terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku. Didapat dari mana, saudaraku? Ku dapat dalam Yesus. Kenapa, saudaraku? Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap pada siapa? Dalam Yesus. Sekali lagi, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, dia setia.
setia menopangku, pangku. Mari berseru, berseru, berharap, berharap dalam Yesus. Haleluya. Allah menolong kita, hadir dalam hidup kita melalui kehadiran Kristus. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku takkan goyah selamanya. Sekali lagi sambil bangkit berdiri, kita di hadapan Tuhan berkata, kekuatan. Mari Israel akhir zaman. Haleluya, pahlawan-pahlawan Allah. Namamu bukan lagi Yakub, namamu Israel, karena engkau telah bergumul dengan Allah dan manusia, dan engkau sanggup di dalam kegagahanmu bergumul setia berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib sanggup pulihkan keadaanku. Apapun yang kau hadapi, tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah dengan iman. Sekali lagi, ajaib. Kita punya Allah yang ajaib, Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan. Amin. Oh, dalam tangan-Mu seluruh hidupku akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, Kau sanggup pulihkan oh keadaanku. Tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah dalam tangan-Mu, dalam tangan-Mu seluruh hidupku takkan goyah selamanya. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku amin takkan goyah, tak akan goyah percaya Allah beserta kita. Allah di dalam Kristus, Sang Malak Yahweh itu selamanya. Haleluya. Takkan goyah, karena Engkau hadir dalam hidup kami Tuhan, untuk memberikan kekuatan bagi umat-Mu.
dalam setiap menghadapi hari-hari hidup mereka. Oh, kekuatanku, pertolonganku, pengharapanku, Yesus Tuhan. Anda punya Yesus, berarti Anda punya Allah dan punya roh Allah di dalam dirimu. Kenapa? Tadi kita belajar, tidak ada orang yang bisa ngaku Yesus Tuhan kalau bukan karena Roh Kudus. Jangan kau ngaku Yesus Tuhan karena engkau lahir dari keluarga Kristen, agama warisan, agama tradisi, jadi KTP-mu. No, engkau mengaku Yesus Tuhan karena Allah mengutus roh anaknya ke dalam hati kita. Ya kita bisa berseru memanggil Allah ya Aba ya Bapa. Karena yang pertama kali memanggil Allah Aba ya Bapa adalah Kristus. Dan karena roh Yesus datang dalam hidup kita. Karena kuasa Roh Kudus, roh Allah, sehingga kita diwahyukan. Bisa mengenal Allah yang benar dalam Yesus. Tanpa Kristus tidak ada seorang pun mengenal Allah. Tanpa Kristus tidak ada seorang pun dipenuhi oleh roh Allah. Kita bersyukur di dalam Kristus kita memiliki Allah dalam hidup kita. Kita memiliki berkat-berkat Allah, anugerah Allah, keselamatan dari Allah. Apa yang ada dalam diri Allah. Arti doksa, kemuliaan Allah itu adalah yang adalah aku dan apa yang ada padaku. Segala yang melekat dalam diri Allah, yang nampak pada wajah Kristus. Kalau Yakub face to face, panah Elohim, face of God, melihat Allah, bertemu muka, saudara pun sebagai anak-anaknya dapat anugerah, dekat, muka dengan muka. Kamu bukan lagi hamba, tapi sahabat. Belum kita akhiri seperti pujian ini, ajarkan. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa, oh Tuhan. Ini kerinduan kita, kan selalu diam dalam bait. Sekali lagi, bertemu muka dengan amin. Penehalah Yahweh. Bahasa Ibrani-nya penyembahan itu penehalah Yahweh. Kasih bertemu muka dengan Allah. Tuhanku bersekutu dengan Allah selalu diam dalam bait. Sebelum pulang dari tempat ini sekali lagi katakan, kerindukan bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Oh Tuhanku, rindu. Apa yang kau rindukan, saudara? Diam, penehalah Yahweh. Bertemu muka dengan muka, bersekutu. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Haleluya. Hamba berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang beribadah hari ini. Mereka sudah mendengar
bahwa Engkau bukan lagi Allah yang jauh. Allah yang memang memenuhi langit bumi, Allah yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Allah pencipta segalanya, Sang Khalik. Allah yang tak terhampiri, tak terdefinisi, tak bisa dilihat, tidak bisa didengar. Tidak, karena suaranya, seorang pun tidak pernah mendengar suaranya, seorang pun tidak pernah melihat rupanya. Tetapi melalui malaikat Yahweh, Sang Anak Allah, melalui Kristus yang memanifestasikan, menyatakan Yahweh itu, menyatakan Bapa itu. Kami percaya seperti yang Yesus katakan, kau melihat aku, sama saja engkau melihat Allah, melihat Bapa, Yahweh itu. Terima kasih sekarang kami boleh mengenal Yesus, memiliki Yesus dalam hidup kami. Dan kami percaya bagaimana malaikat Yahweh menyertai para bapak leluhur, bahkan dari mulai Adam. Ketika jatuh dalam dosa, Allah tidak meninggalkan, tapi datang sebagai malaikat Yahweh. Datang ke dalam taman yang Eden itu, di hari yang sejuk. Itu datang kepada Adam, memberi pengharapan. Adam, di mana kamu? Jangan lari, Adam. Aku datang untuk menyelamatkan kamu. Memang ada hukuman, ada konsekuensi dosa. Tapi Allah penuh anugerah, diberi pengharapan di dalam Kristus. Keturunan perempuan ini akan menginjak kepala ular dan akan menghancurkan. Walaupun tumitnya diremukkan oleh ular. Itu menggambarkan pengorbanan Yesus di kayu salib. Kita bersyukur kita punya janji Allah. Ingat bagaimana malaikat Yahweh tolong Hagar. Malaikat Yahweh memberkati Abraham. Malaikat Yahweh memberkati, menolong Yakub. Demikian juga dia akan menolong engkau. Yaitu Sang Kristus, Sang Anak Allah itu. Yang adalah Allah itu sendiri. Terima kasih Tuhan. Pulang dari tempat ini, firman-Mu sudah diberitakan. Hikmat-Mu turun atas anak-anak-Mu. Oleh Roh-Mu ya Tuhan, dan mengurapi mereka. Roh-Mu mewahyukan kepada mereka apa yang ada dalam diri-Mu. Yang ada di dalam diri Bapa adalah Kristus, saudaraku. Minggu depan saya akan jelaskan lebih lanjut. Kristus yang ada di dalam diri Bapa sebagai rahasia yang tersembunyi berabad-abad dinyatakan. Sekarang kau memiliki Kristus dalam hidupmu. Bukan lagi misteri, telah disingkapkan kebenaran Allah. Engkau hidup di dalamnya. Hiduplah sebagai anak-anak Allah yang terkasih. Percaya Bapamu di surga mengasihimu, memberkatimu, menyertaimu. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang terkasih, pulang dari tempat ini, terimalah berkat rahmat anugerah yang besar dari Bapamu di surga melalui Yesus Kristus yang datang dalam hidupmu, dan Roh-Nya yang suci melingkupimu, menyertaimu, mengurapimu, menolongmu, membimbingmu senantiasa, bahkan sampai kepada akhir zaman. Yang percaya Tuhan bersama kita, katakan sama-sama, amin. Selamat hari Minggu. Yesus memberkati kita semua.